Babe, jujur saya ngerasain di kepala sebelah kiri saya pusing. Mau dibantu nggak? Boleh. Ini kepala sebelah kiri pusing Nah, atau ini. Santai ya. sebelah ya. Santai, tarik nafas, zikir, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana? Merinding enteng, alhamdulillah enteng, kepala saya enteng. Tadi kepala saya yang sebelah kiri berat itu. Kayak ada yang rusak sebelah gitu. Masa iya sih jadi saya ngalamin sih, Be? Ya nggak apa-apa, namanya ini sensitif dan kita kan memberikan informasi. Artinya tayangan memberikan informasi juga supaya penonton juga kan artinya merasakan lah apa yang ada di sini kan itu. Bukan. Ya, kita jalan lagi. Kita jalan maksudnya sekeliling sini. Putar. Tempat ini ya. Mungkin nanti ada, kalau ada nada bisa mediasi. Oh, mungkin nanti dari Misteri on the road. Misteri on the road nada nanti ada mau apa? Alhamdulillah itu yang didatangin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari on the road. Ini barakallah. Nada apa kabar? Ini ngomong Babe sama Mbak Dewi Surya 16 udah di dalam. Udah di dalam, kita jalan duluan. Kita tadi kita baru sampai. Tadi pun ada aduin mama, sore cewek. Mana taunya Mbak Dewi. Itu luar biasa. Kenapa telat masuk ke sini? Karena tadi kan nungguin satu lagi tuh. Oh, HP dah kelamaan dari baru. Iya, nggak apa-apa, yang lama juga nggak apa-apa, Bang Jajan. Kita mah Bang Mika Siano. Terima kasih Abang yang dari. Jadi pemirsa Misteri on the Road, kita jadi ketemu sama Babe sama Mbak Surya Dewi 16 karena kebetulan Mbak Dewi Surya 16 lagi live streaming. Jangan lupa di-subscribe juga tuh ya channelnya Dewi Surya 16. Jangan lupa dikopiin juga itu Misteri on the Road atau biasa disebut tuh tulisannya tuh MOTR. Karena tadi udah ada interaksi, awalnya bukan interaksi, ada dialog ya. Ada dialog Antara nada dengan baru ketemu dengan Jin yang mengaku sebagai pembantunya. Oh, begitu. Pas di depan pintu masuk. Pintu masuk. Dan ternyata yang nada itu di situ tuh seolah-olah seperti ruangan tamu. Dalam penelusuran nada ke arah belakangnya itu, jadi ada TV, ada meja. Jadi masuk ke alam terdahulu. Untuk dimensi yang lalu ya. Nah, kalau di sini nada ini Pas tadi nada masuk nih, angkat kaki satu tetangga. Oke, Mbak Dewi bergabung. Abang kudu hati nada kayak gimana ya? Seolah-olah merasakan ya. Kayak keduk gitu loh. Di mana? Yang kita baru masuk tadi tuh pas pintu. enggak masuk sini tangga ini. Iya. Yang tadi saya ceritain itu kayak duk gitu, kayak jeruk gitu. Bukan benturan makhluk ya, bukan, tapi kayak lebih merasakan apa yang Kayak ada yang nancep. ya jelek Kesedihan gitu. Oh, berarti bener yang tadi kita. Di sini nih. Oke, nada. Terus di ruangan ini nih apa nih yang Tuh gede-gede banget Iya. Iya benar. Tuh, ya. Bisa Mbak Dewi yang nada ini nih. Lihat dari ini yang nada. Enggak, yang nada aneh. Alami. Ini anehnya gini, mungkin apa karena ini di ini kali pinggir jalan, terus
beda, nggak kayak di perkampungan. Jadi kalau ada suara-suara besar tuh pasti kan Terasa langsung lah. datangin gitu. Mungkin ini karena di jalan bising, dulu mah kendaraan nggak ada. Dulu nggak ada kendaraan. Ya iya, jalan setapak karena masih ini kan tahun 80-an ini masih tempat jin buang anak ini. Iya, berisik jadi kegaduhan di rumah ini tuh. Nggak kedengeran, keluar lah gitu terjadi kejadian di sini. Oke, bisa. Ya, anak kecil aja diginiin. Oh, berarti diikat. Nih, dua-duanya. Dua kan bener. Tangannya. Iya. Jadi anak dari kecil tangannya. ini, jenis kelaminnya Perempuan dua-duanya. dua-duanya. Perempuan dua-duanya menurut penglihatan nada ya. Dijeket begini nih. Nih, jadi nih tali lagi terus diseset begini. Ya Allah, Allah itu Akbar. kan penglihatan nada ya. Jadi kejadian Jadi, seperti itu bisa. kalau tadi Mbak Dewi merasakan kesedihan, pengen nangis, terus masuk ke sendiri, waktu itu cerita pengen nangis. Nah ini nada bisa mengaplikasikan. Artinya pada waktu itu ada kejadian yang luar biasa gitu di sini. Nah ini nada akhirnya mengaplikasikan bahwa ada sobekan. Ini siapa? Kang Giri, apa kabar? Alhamdulillah nih. Buat yang lagi live streaming Mbak Dewi sudah 16 udah hadir juga Bang Giri. Boleh juga mampir di sini masuk. Biar kelihatan. Nah ini ada kita lagi ini ya. apa? Interaksi. Jadi makhluk ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kejadian waktu pada saat itu. Dah kamu bicara aja. Selamat malam. Oke, tenang. Oh, Ibu. Tenang. Tenang. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu merasakan kesakitan? Kamu enggak? Apa yang kamu rasain? Apa yang sakit? Oh, dicekek itu tadi. Ini jadi ceritanya yang tadi diikat perutnya, diikat tali, kemudian lehernya pun diikat tali, dan itu cerita nada itu sampai begitu kan, talinya itu ditarik ke atas jadi kecekek juga. Dan setelah itu baru di black ininya. Begitu. Bisa kasih informasi? Ya, apa yang kamu rasain, apa yang kamu alamin? Ada 3, 4 4 orang Perampok. masuk. Ayah saya Kenapa ayah kamu? di kamar. Di kamar sebelah sana? Iya. Ditusuk. Oh berarti ya. Ada berapa anggota keluarga di sini pada saat kejadian? Ada 5 anggota keluarga. 2. tukang kebun. Oh, berarti 7 benar. Jadi anggota keluarga di sini 5 dan tukang kebun 2. Pada saat itu usia kamu berapa tahun? 8. 8 tahun. 8 tahun. Dan kamu kakaknya atau adiknya? Adik. Kakak kamu usia? Nah, lalu kakak kamu itu diperlakukan seperti kamu juga? Tangan. Oh, di belakang sini? Tangan kakak. Oh, ini tangan kakak di sebelah sininya. Berarti begini. Oh, begini. Satu depan belakang. Sakit. Ya ini artinya penonton Ekspedisi Lorong Waktu Misteri on the Road dan Mbak Dewi Surya. Beliau ini menyampaikan tentang kejadian masa lalu. Wallahu alam tentang kebenarannya. Wallahu alam tentang itu. Tetapi memang ada peristiwa pembunuhan. Dan di sini goib ini menjelaskan, yang masuk ke nada itu menjelaskan pada saat kejadian masa lalunya. Itu. Ada air? Nggak dibawa air? Bawa air nggak? Terus tarik napas. Gila, ya, nyantai. Bismillahirrahmanirrahim.
Itulah hal yang luar biasa karena nada ini kan apa namanya kalau sekarang orang bilang indigo ya, bisa mengalami apa yang pernah terjadi, gitu bisa merasakan. Ya karena indigonya itu dia akhirnya sensitif gitu. Kakaknya bisu, Pak. Oh kakaknya bisu. Kakaknya nggak ngomongnya pakai Isyarat. iya. Bahasa isyarat. Nggak bisa ngomong. Yang ngomong tuh adiknya. Terus jadi tuh adiknya ini kayak apa sih? Kayak mulut untuk kakaknya gitu. Oh, iyalah. Jadi Nyampein. apa dia yang ini bisa apa namanya ahli bahasa lah gitu. Iya. Jadi penerima. Jadi tuh kedua anak ini kayak homeschooling Schooling, gitu. homeschooling jadi. Iya, sekolahnya apapun udah keluar gitu. Tadinya adiknya ini sekolahnya di luar. Karena kakaknya. Tapi dia kayaknya nih anak kecil tapi dewasa gitu. Nggak tega lah ya kakaknya di rumah Iya, jadi nemenin. ya udah manggil sih ibu aja panggilannya Ke orang tuanya. orang tuanya itu bapak. Pas kejadian perampokannya itu bokapnya di kasur Ya di ruangan itu. Yang tadi bilang terus yang terakhir kebunuhnya itu pak Pembantunya itu, jadi berarti di depan. dan yang pertama dia habisin itu neneknya itu istri apa ibunya ayahnya kan. Nah ternyata tukang kebun itu yang dibilang dipodokan itu benar, tapi nggak semuanya, hanya tukang kebunnya doang. Selebihnya di sini. Jadi tukang kebunnya aja yang di sana. Iya. Ada pembunuhan di luar ada juga. Satu di luar. Berarti sebelum masuk ke dalam barangkali itu dibunuh dulu baru masuk ke dalam sini. Itu bisa jadi tukang kebunnya korban pertama kali. Iya. Ada di luar. Soalnya kan biasanya kan dia suka buka pintu atau gimana Iya. pintu gitu. Jadi tuh kayak apa ya? Kayak nada ada di situ, tapi nada nggak ada apa-apain. Kayak gimana sih Pak? Nah jadi kalau misalnya kalau orang seperti Nada nih indigo, jadi dia bisa masuk ke alamnya pada saat peristiwa terjadi. Jadi sebagai penonton, jadi arti melihat kejadian, tapi yang goib yang ada di situ pun tidak memperhatikan keberadaannya Nada gitu. Artinya jadi Nada seperti melihat kejadian, ada di lokasi melihat kejadian, tapi yang di kejadian itu apa orang-orang tersebut tuh atau goib-goib yang ini nggak perhatian sama Nada karena masa itu kan nadanya nggak ada, cuma Nada bisa masuk ke masa itu gitu. Jadi bisa mundur ke belakang. Iya gitu. Jadi sih sosok Andreas itu ya taruhlah asistennya itu 3 sama 1 perempuan itu kan selebihnya keluarganya. Jadi anak 2 suami istri sama ibu neneknya berarti. Anak-anak ini. Tapi yang tadi itu ya. Yang nenek-nenek kan ada nenek-nenek di sana itu. Tapi mukanya kayak orang luar, tapi bukan gimana sih? Blasteran kali. Iya begitu. Indo. Tapi bukan muslim. Bukan muslim. Hindu. Orang Hindu. Itulah jadi tadi kenapa kita ya mohon maaf kalau kata batik yang belum jelas kita juga bingung juga ya Be ya. Iya. Untuk kita seorang muslim untuk mengirimkan doa gitu kan. Kita muslim harus berdoa ke sesama muslim. Hindu itu kan gajah apa siapa sih? Hah? Iya dewa. Dewa. Tetap ada dewa gitu. Ada patung dewa di produksi Dulu kelihatan Nada itu dulu ada patung dewa. Terus dipakai Iya kayak kembang gitu, kembang apa ya namanya tuh kembang itu. Mungkin kayak orang Bali kali ya. Iya. Kayak orang Bali. Kayak itu yang pintu depan masuk ada anjingnya 3. Anjingnya coklat, hitam, abu-abu. Coklat, hitam, abu-abu. Dul. Anjingnya ikut korban gak Dul? Oh ya itu ditembak juga Bang. Anjingnya? Ditembak. Bangetan sampai anjing aja ditembak. Berarti pembunuhannya itu ini ada yang ditembak, ada yang memakai senjata tajam. Ada juga. Ada yang dibakar. Enggak ada.
Kalau dibakar nggak ada. Ada. Yang pengenalan ada nggak ada ya. Tapi mendingan ditembak sekalian ya. Ya sebenarnya Iya, nggak kalau- boleh dua-dua. Tapi kalau ditembak sekalian di sini Iya, tidak kalau tersiksa lah. Kalau di apa? Aduh. Jadi Seset itu. apa ya, yang dulunya mungkin manusia itu mereka selebihnya mungkin ada penghuni sini apa ya, yang emang udah ada dari zaman dulunya. Ya sebelum rumah ini ada mungkin bahkan. Kadang ada sih kayak monyet gitu. Penghuni Bang. goib. Iya. Mm-mm. Di atap. Oh. Ya wajar ya kalau penghuni goib pasti kalau kita hitung jumlah yang meninggal di sini mungkin sekitar 7 ya, 7 orang. Ya penghuni goibnya mungkin berlipat-lipat malah. Bisa ratusan kali satunya. Gitu. Bahkan bisa lebih juga ya, Be. Karena kalau dihitung dari tahun 83 sampai dengan sekarang kan berarti berapa puluh tahun? Ya, 35, 38. Oke, pemirsa. Kita penasaran sama tempat yang pembunuhan ayahnya Orang itu tuanya. ya. Orang tuanya. Yuk. Bisa. Oke, ayo Mbak Dewi. Oh, ini kasur. Nah, ini kasur ini bekas tetesan air hujan karena rembes atau Coba nada ke sini. bekas darah ini? Nah, nada bisa ngerasain. Gak apa-apa kalau kita masak yang kering ya. Nggak apa-apa, kan karena udah nggak ada inian. Duduk boleh? Ada bangku nggak? Bangku mana bangku? Bangkunya ada di luar. Nih, center nih. Bah, center. Mr. X bawa center. Oh, di situ. Ada yang dirasain? Soalnya ini kan gonjlet nih ininya. Nah, ini bisa. Sini. Di sini apa? Keramat. Bangku keramat karena Boleh. lumayan. Kode. Oke. Jangan sampai dimasukkan lagi. Ambil Cina, Teteh. Pakai waktu itu ya. Oke. Ini waktu itu kan. Jadi itu kejadiannya kan siang ya kayak Oh, siang tidaknya. siang. Karena mungkin mau tahun 80 ya. Gelap. Ya masih sepi, gitu masih sepi. Jadi kejadian siang hari yang dilihat nada itu kejadiannya siang hari. Siang. Terus Mm-mm. Masih sore saya muncul. bapaknya ini Mm-mm. tidur, posisi kepalanya mau di sana, Berarti Ke sana. begini. Oh ngadap tembok. Madep Kegedean iya. madep Ratingnya terang jendela. banget ini dia. Terus Siapa tuh? habis kayak gitu Nada. masuk Mm-mm. langsung di berapa rambutnya panjang pak, Mm-mm. rambut bapaknya ini gondrong. Gondrong. gondrong gitu, Mm-mm. langsung disekap pakai bantal terus di set 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 awalnya itu belakang Berarti ada penikaman. Berarti tidak ditembak ya? ditembak, Ditembak. tapi awalnya tuh disak sak sak gitu Oh jadi dulu. pakai senjata tajam dulu. Ya, terus awalnya. kayak masih ngelawan gitu baru dikeluarin tembak gitu. Oke. Nada, apakah memang waktu penglihatan nada ke alam itu kasurnya ini juga? Ternyata bukan ya. Lebih besar. Kasurnya lebih besar. Berarti ini tidak bisa dipindahin. Enggak, kasurnya lebih besar. Jadi ini bukan percikan darah ya? Bukan. Kayaknya sih dari ini ya. Apa atas? Atas tetesan air hujan bocor gitu. Tapi bukan ini ya. Ya wallahu Karena alam gini juga sih semuanya. ya. Mungkin kalau itu dia percikan darah harusnya banyak deh. Banyak. Iya. Harusnya banyak. Iya, darahnya itu banyak. Banyak, harusnya banyak gitu. Dan Tapi kalau yang bawah ini kira-kira ini percikan darah nggak? bukan. Sebenarnya ke laboratorium baru ketahuan ya. Ya. untuk ngecek ini ya. Ya. Ini Bukan. karena kalau kasur ini kayaknya kasur udah ini ya, udah modern ya. Ya, jadi pemirsa Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Palsu dan Dewi Surya 16, menurut
nada yang masuk ke alam itu, ke alamnya yang lalu itu ya Be ya. Ya. Ternyata kasurnya bukan ini. Bukan. Nah, Kasurnya ya kasurnya besar. bukan ini, dan ini juga kayaknya sih bukan darah. Iya. Bukan, mungkin karena tetesan ya. Tetesan air jadi hujan, bocor. Kasurnya. Karena kalau kita logika aja, darah manusia itu luar biasa, pasti banyak. Apa itu? Karena dia kan menurut nada itu dia tidak, sebelum ditembak itu disiksa dulu dengan benda tajam gitu. Itu kan pasti mengeluarkan darah yang sangat Kayak banyak. ini loh Pak, kayak cocokan es batu itu Oh. loh. Oh, Jadi gancu, itu, gancu, ya. gancu namanya. Iya. Gancu. Di apa di belakang set gitu. Oh, jadi bukan dengan pisau ya? Bukan. Oke, jadi pemirsa Misteri Derut, FTBC Dong Waktu dan Mbak Dewi Surya 16. Nah, di sini juga hadir nih Giri Official. Disinilah nih tempat pembunuhan Ayah. kepala Keluarga. rumah tangganya, keluarganya, ayahnya. Ayahnya di Dan sini. tadi dari ekspresikan sama nada di luar sana itu 2 orang anak ya. Jadi diikat di tiang dan diikat sini sampai lehernya diikat juga, dan mungkin ditarik kali kalau sampai Ditarik, ke atas begitu. Ekspresinya nada itu Oke, jadi- mendangak ya. Yang selanjutnya itu ibu sama neneknya itu di mana itu? Kebunuhnya di itu. Sama di depan yang tadi itu. Enggak, yang ada Ruangan kotak itu. Ah, Yang belakang, di belakang tiang yang anaknya diikat itu. ah. Berarti di situ ininya. Ya sesuai juga dengan Dewi Surya tadi merasakan Mbak Dewi di sana kan kayaknya kok di sini luar biasa gitu ya, yang di ruangan kotak itu, yang agak turun ke bawah. Kenceng banget gitu. Apa mau balik ke sana? Ke ruangan aja enak. Oke. Ya, sambil dibawa. Oke. Yuk. Kita balik lagi ke ruangan. Ini kayaknya setelah kejadian ada yang nempatin. Ya berarti udah ada yang nempatin. Ada yang nempatin, tapi kayaknya nggak ini ya, Nggak lama barangkali. nggak kuat lama gitu setelah kejadian. Nah nanti kita duduk tengah sini, nada biar ini bangkunya disiapin. Oke. Oke, Misteri on the road, pemirsa Misteri on the road, Experience Lorong Waktu Dewi Surya 16, dan alhamdulillah hadir juga nih Giri Official di sini. Kenapa sih Misteri on the road itu kadang ada mediasi Be? Ya. Ya, untuk berdialog dengan makhluk yang ada di sini. Karena apa? Kami dari tim Misteri on the Road, Babeh apalagi, itu melihat makhluk goib, Mbak Dewi di sekelilingnya, melihat dan bahkan berbicara, tetapi untuk masuk ke frame kamera Goib itu sampai susah. sekarang Nggak bisa. terjadi. Dan karena itu tidak pernah terjadi di channel kami, akhirnya kadang-kadang kami melakukan Mediasi. gitu Mbak Dewi. Nih, Pak. Ya. Di sini kayak kadang berdoa Om Swastiastu. Oh iya itu Om doa. Swastiastu. Ya, seperti itu kan bacaan selamat ya. Kalau Ya. kita sebagai muslim mungkin Hindu. Assalamualaikum Mungkin gitu. kok kayak kita astagfirullah Allah. Bersaid. Oh, dia ada teriakan seperti itu. Ya. Artinya pada saat kejadian mereka ya sesuai dengan agamanya ya, keyakinan, artinya memohon pertolongan barangkali dari Yang Maha Kuasa kan, dari Tuhannya. Begitu. Yang bisu itu di sini. Madep ke sini. Jadi Berarti dia menyaksikan pembantaian ibu dan neneknya. Jadi yang dibantai ibu dan neneknya itu di lokasi ini. oh berarti kakaknya ya yang tidak bisa bicara itu Iya, karena yang kecil kan madep ke sana. Oh, itu luar biasa. sampai di kelihatan. Enggak, yang nada bingungnya itu kenapa pusat penyiksaannya itu awalnya Dari sini. selalu di sini. Di dada. Oh, dia ngarang Ya juga itu. ini sih ya tahu enggak ya, yang nada tahu nih kayak perampokan ini tuh kayak Dendam. suruhan gitu. Ya artinya ada yang dendam, ada yang nyuruh. Iya, jadi tuh kayak semuanya yang nada tuh Ayo pada Giri, sini masuk. di sini. Di apa?
Nggak mau dia. Penyiksaannya tuh di sini. Di dada, Jadi melalui dada dulu ya. Iya. Karena Jadi mungkin pembantaiannya. gini, kalau di dada ini kan pusat jantung, ya, kemungkinan langsung gitu. Bisa lebih cepat lah ya. Iya, menurut Ya logika mereka. kita ya, penalaran kita itu, penalaran Baduy Karena kan itu di pusat sini. itunya di Katakan sini, iya iya. jantung itu kan di dada kita sebelah kiri. Itu ininya. Gitu. Jadi niatnya memang adalah niat mau dihabisi semuanya gitu. Tapi yang ini itu kok nggak ke cium polisi ya? Kayak baru ketahuannya itu juga hari loh bang. Ya karena pada saat itu kan mungkin ya suasana ya. Suasana, jadi tidak diduga juga Iya. kalau ada terjadi sesuatu di sini. Mungkin itu jauh dari pemukiman yang lain, jadi keteriakan mereka itu nggak Nggak kedengeran. kedengar. Karena Bisa mungkin jadi. di sini masih kosong semuanya. Beda kalau sekarang mungkin pada dengar semua. Iya, Nah, terus jadi pas ketika mungkin pihak yang berwajib itu datang, keadaannya itu udah Membusuk. bau bus banget ya. Mungkin udah beberapa hari Sampai darah yang udah kering aja gitu ya. bergerak. ya berarti udah kering. Iya, Biasanya udah itu kering. udah lebih seminggu kali ya, Be. Kalau udah sampai Bisa kering kayak jadi. begitu. Ya kalau darah sih istilahnya 3 Ya, hari. darah aja sih 3 ya. hari pun udah Darah. ini. Nggak usah 3 hari, sehari aja Sehari di dia sini udah kering loh. dan udah hitam Oh, gitu udah- kan. udah Udah kering. berubah gitu. Berubah warna gitu. Jadi itu ya. Gimana? Apa ini Terusin? bohong atau saya ngedenger kayak gitu. Jadi Jadi kayak ada suara orang, tapi kayak bisik-bisik gitu. Denger nggak? Dari sebelah sini, sekitar sini nih. Yang ada lihat. Suaranya di sini tapi sosoknya di sini. Oh. Itu anak ini. Yang di kita masuk kamar yang ada buahnya itu ya. Jadi dia suaranya gini, kayak bersuara kayak gitu, kayak Apa ngelihat babe ganteng kali. mungkin Jadi, aku Tapi ganteng nggak? mungkin kali itu. Gimana? Udah, cukup. Gimana? Oke. Oke, sementara waktu barangkali kita cukupin dulu karena kita masih mau ada ini lagi perjalanan lagi kan. Setelah dari sini, tetapi untuk penonton ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road, Dewi Surya, terus Giri Official gitu. Jadi artinya informasi yang kita dapat dari Goib di sini, silahkan penonton yang menilainya gitu. Silahkan penonton yang menilainya. Kita tidak bisa yakini 100% ataupun kita tidak bisa untuk tidak meyakini karena memang ada peristiwa yang luar biasa gitu kan di sini. Babe sama saya masuk, Ah, ah. nanya Iya. seperti ini rasanya, berarti nada masuk dan menceritakan semuanya berarti Ya itu lebih gamblang lagi. Oke, Ya. Mungkin sebelum Oke. Mungkin sebelum kita opening sebelum kita Closing. closing, opening udah dari tadi. Sebelum kita closing, kita mau ini nih Be, tanya Be. Itu kan sebenarnya dari makhluk-makhluk Be. Itu jenisnya Ya. apa aja tuh Be? Yang nyerupain ibu-ibu, yang nyerupain anak-anak, yang nyerupain nenek-nenek. Ya itu beragam. Apa, gitu. Jadi kalau yang kecil itu kan kadang-kadang kita suka nyebutnya tuyul. Oh, Ya, iya. Tapi ini bukan tuyul sebenarnya. Tapi jin. Jin, Jenis jin yang 2 itu menyerupai anak kakak beradik. Terus kemudian juga ini sama gitu makhluk goib yang menyerupai. Jadi pada saat ada kejadian tersebut karena mereka menyaksikan. Gitu. Jadi artinya bukan ada orang menyebut ini korinnya. Belum tentu iya. gitu. Belum tentu korin daripada almarhum atau almarhumah yang ada di sini. Tetapi ini adalah ulah makhluk goib untuk mengelabui kita. Peristiwanya mungkin benar peristiwanya mungkin benar terjadi, tetapi ini adalah ulah-ulah mereka. Gitu, ulah-ulah mereka untuk membuat kita itu jadi berkeyakinan kepada karena kan goib. banyak kejadian begitu, rohnya gentayangan, rohnya seperti ini Ya. gitu Be. Nah, itu kan boleh dibilang gini. Allah sudah ciptakan ruh itu dengan masa perjalanannya dan perjalanannya ditentukan. Yang pertama adalah di surganya Allah diciptakan, kemudian masuk ke rahim seorang ibu, dari rahim seorang ibu masuk ke alam dunia ini, dari alam dunia ini masuk ke alam barzah. Nah, dulu kita goib. Betul. Karena masih di sorga, gitu. Terus kemudian kita goib lagi, masuk ke rahim ibu. Lalu kita dibuat nyata oleh Allah, terlihat ke alam dunia. Lalu kita akan dibuat goib lagi, masuk ke alam barzah. Karena sesungguhnya adalah kenapa kita beriman kepada yang goib,
sesungguhnya kita juga pun ruh kita adalah goib. Goib, karena ruh tidak terlihat ya. Jadi beriman kepada yang goib karena ruh kita goib, karena dilengkapi jasad saja maka kita nyata di dunia ini. Begitu. Jadi itulah penjelasan ya dari Babe. Jadi intinya di sini itu jin lah ya, Be, yang menyerupai korban-korban pembunuhan itu. Ya, itu berjenis ya, macam-macam jenisnya mungkin ya, wewe gombel, kuntilanak atau gondorwo itu. Oke. Tapi yang jelas kita ambil positifnya aja. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmah. Jadi informasi yang terjadi yang tadi di masuk ke nada goibnya itu silahkan penonton yang menilainya dalam keadaan yang baik atau dalam seperti apa, semuanya kita serahin kepada penonton dari Ekspedisi Lorong Waktu, Misteri on the Road, terus kemudian Dewi Surya, terus kemudian ada Giri Official di sini. Silakan penonton yang menilai, karena kami di sini hanya membuat tayangan, mudah-mudahan cukup memberikan edukasi positif untuk pemirsa semuanya, penonton semuanya. Dan untuk meluruskan juga ya, Be, ya, bahwa sesungguhnya yang ada di sini bukan korin ataupun ruh. Ya. Dan gak gimmick-gimmick. Ya. Jadi kalau nada tadi kesurupan ya kesurupan benar itu. Oke. Pemirsa Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Waktu dan Dewi Surya 16 hadir juga di sini. Bang Giri Official. Kita cukupkan ya, Be ya. Ya. Penelusuran kita pada malam hari ini di bilangan Rumah Angker Ampera. Ya, sebut aja begitu, Selatan lah pokoknya itu. Kami berterima kasih banyak. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Waktu, Dewi Surya 16 dan Giri Official. Kami amit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.